Mangga. Silahkan. Ya. Baik ya. Terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Selamat sore ya. Ini menjelang waktu ini buka puasa ya. Baik Ibu dan Bapak ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Sama ba'du. Pertama-tama ya mari panjatkan puji dan syukur ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita pada sore ini ya bisa bersilaturahim walaupun dekat tapi jauh ya. Melalui online ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Erna, ini kita Bu Bapak semua ya sudah melaksanakan program ini ya. Ibu Bapak ya, LL2 Dikti atau yang mewakilinya juga dari masing-masing perguruan tinggi, khususnya pimpinan dari Nusa Putra ya, perguruan tinggi Nusa Putra yang saya hormati ya, terima kasih ini pada semuanya, terlebih khusus kepada para peserta ya pelatihan pekerti ini, di mana sudah lebih kurang 1 minggu ya namanya pelatihan ini melalui online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya dari kualitas ya atau ya kompetensi yang harus dicapai di dalam program pekerti ini. Sebagaimana ya sebelumnya ini ada pembukaan dan juga ini para narasumber, saya kira ya terima kasih juga ya, yang sudah melaksanakan kegiatan ini ya, yang berakhir insya Allah ya kita pada hari ini. Ibu Bapak semua ya, Bu Erna ya, dan juga ini dari tadi ya yang kita kerjasama dengan perguruan tinggi Nusa Putra dan juga LDT ya, dimana kita kolaborasi ini bukan saya kira hanya pertama kali, apalagi dengan LL2 Dikti ya, kita sudah berlangsung sejak lama. Ibu Bapak ya, pekerti atau program pekerti ini dan juga bergandingan dengan AA ya, ini program yang bukan program sekarang ini ya. Sejak saya dulu tahun 85 ya, begitu saya diangkat ya, saya ikut program ini gitu ya. Selama 3 bulan Ibu Bapak, bukan 1 minggu ya, 3 bulan tugasnya, aduh luar biasa. Mana belum ada ya komputer juga, baru ya itu ya belum seperti sekarang, baru ada saja. Apalagi saya belum sampai menjamah ya komputer waktu itu ya. Jadi tugas-tugas itu ya melalui mesin Tik Brother itu ya, dari ya para profesor, para senior ya, guru-guru kita juga gitu. Nah itu guru-guru ya terutama dulu itu. Nah jadi sebetulnya ini Ibu Bapak jangan ini karena saya bukan dari LPTK gitu ya. Ini tidak itu ya, program pekerti adalah ini harus semua ya. Bahkan dulu saya ikut akta 4 ya, di S1 ada akta 5 dulu itu Ibu Bapak ya, harus akta 5 dosen itu, tapi kesini enggak. Nah ikut juga akta 5 ya. Terus ini jadi jangan
sekali lagi punya pemikiran wah ini hanya orang-orang non LPTK, tidak ya. Jadi semua ya ini harus dipahami oleh semua, apalagi kita ya sudah kadung jadi guru ya, jadi tenaga pengajar ya, jadi dosen apa istilahnya lah ya namanya. Jadi kita ya harus senantiasa terus mengalir dari hari ke hari ya, dari tahun ke tahun, bukan hanya kejarannya ya hanya untuk sertifikasi ya atau ya hanya sekedar ikut lah. Tapi ini ya harus betul-betul menyatu ya, tidak menginternalisasi ya di dalam ya diri kita sebagai pendidik ya, sebagai guru ya. Nah itu mengalir bagaimana kita menyampaikan bahan dengan mudah, bisa membuat media, menyiapkan media ya. Apalagi sekarang dituntut dengan ya harus ramah dengan teknologi ya. Sekarang di sini nampaknya ya ada juga ini yang termasuk generasi natif ya. Kalau saya dengan yang lainnya ini ya, terutama dengan Pak Yosi, saya kira ya Pak Yosi Ma'arif ini kita sudah termasuk imigran ya, termasuk kategori imigran ini. Betul. Ya itu Pak Yosi ya. Jadi yang lainnya lah ini yang masih energik silahkan ya. Jadi jangan ya, saya dulu meneliti kinerja ya, dikira pengalaman ya semakin lama ya, kerja umur semakin ya, juga sudah mungkin lah itu kalau matahari itu sudah condongnya ke sebelah barat gitu ya. Nah juga rambut sudah putih ya gitu ya Pak Yosi ya. Ternyata itu ya tidak lebih bagus gitu ya. Karena ditanya apa? Ya saya sudah tinggal 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun lagi pensiun katanya. Ya sudahlah menyiapkan untuk itu saja katanya. Bukan lagi sekarang untuk apa? Ya itu menumbuhkan kinerja begitu. Jadi sebagian itu kurang begitulah ya. Persentasenya gitu. Nah itu jadi ibu bapak sekali lagi ya, ini mudah-mudahan ya menjadi motivasi ya bagi tadi harus mengalir bagaimana kita meningkatkan mutu pembelajaran ya, prestasi belajar mahasiswa ya, apalagi sekarang ya kita dituntut tiap perguruan tinggi kan harus kompetitif, tidak ada negeri, tidak ada swasta kalau tidak mau tergilas oleh arus globalisasi percaturan dunia, contohnya perankingan ya, terus juga IPT, Scopus ya, terindeks dan sebagainya. Nah ini kan kita harus mengikuti ini. Saya punya pengalaman lain ya, berbeda dengan negara-negara yang sudah termasuk kategori maju. Saya pernah research bersama dengan luar ya, yaitu dengan Jepang. Saya pernah di sana di Tohoku University ya, kita kaitannya dengan ISO. Nah ibu bapak ya, di sana itu sudah tidak butuh ISO, kaget ya. Saya ini sudah punya standar lebih dari ISO katanya. Ya jadi nah itu kira-kira lah begitu. Jadi mereka sudah punya standar ya, dan bahkan tidak mengejar-ngejar artikel dan jurnal gitu ya. Nah itu juga, tapi jangan menyurutkan kita karena kita kan berbeda gitu ya, berbeda. Nah mudah-mudahan ya kemampuan ya yang harus dicapai ya secara profesional ya, sebagai kita ilmuwan harus memiliki sikap ya yang bisa utamanya mentransformasikan ya, atau yang mampu mentransformasikan ya dan mengembangkan juga menyebarluaskan ya iptek ini, diantaranya ya iptek seni ya, melalui juga nanti penelitian, pengabdian. Nah ini harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi ya, dan itu adalah tugas kita. Nah makanya ini tentang pekerti ini ya, kan salah satu dari tujuannya itu ya kita bagaimana supaya lebih terampil ya, memahami ya konsep-konsepnya, aplikasinya
terutama nanti harus mampu secara individu, secara kelompok, ya kelembagaan kita mengembangkan harus mengalir kurikulum, ya itu di dosen sampai kepada RPS, ya yang bagaimana itu yang sudah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para instruktur, ya para narasumber tentang pengembangan kurikulum, ya capaian pembelajaran, media pembelajaran, ya terus juga komunikasi pembelajaran, ya pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, kepada siswa, ya itu yang harus dirubah mindset itu sampai kepada bagaimana desain pembelajaran, model-model pembelajaran, ya apalagi itu metode itu ada 30 metode, bahkan di dalam pendidikan masyarakat ada 65 cara. Nah dari 25 cara itu yang mana ini yang sudah, ya atau model-model pembelajaran ini yang mana ini yang tepat. Nah sekarang nampaknya lebih terbuka dengan ya distance learning, blended learning, ya offline dan online. Ya kita sebentar lagi mudah-mudahan nanti bisa dengan new normal 50 new normal itu tidak berarti new normal ini 100%, ingat ini hanya bisa 50% Ibu Bapak, ya kita itu dengan tetap nanti blended learning, ya atau kombinasi. Nah mudah-mudahan itu Ibu Bapak ya bisa dirasakan. Nah saya tanya ini ya ke Ibu Penti nih, ya Bu Penti, ya ini gimana ini saya nanya nih, apakah ada hal yang baru ini ya Bu Penti, ya sudah berapa lama ini berapa lama ini jadi ngajar? 2012 Prof. Oh udah 8 tahunan ya. Nah itu gimana di mana ini Bu Penti, di mana di perguruan tinggi di Setipar. Stikes. Oh ya, Stikes mana? Sukabumi. Stikes Banjar Bapak. Oh Banjar, Stikes Banjar. Apa namanya Stikes apa? Stikes Bina Putra Banjar. Oh Bina Putra, ya saya dulu itu yang suka dipakai UN dulu ya, entah Stikes apa itu yang di Banjar, Kota Banjar. Ya, iya Pak. Ya itu ya. Nah ini bagaimana ini menurut Ibu Penti? Apakah ada dirasakan ada yang berbeda nggak? Apa atau ada sebagai indeed value-nya ini nilai tambah? Atau sama saja ini ya apa yang disampaikan itu gimana ini menurut Ibu Penti? Coba. Tentunya ada nilai tambahnya Prof. Ya. Nilai tambahnya ya yang dirasakan sih ada nilai tambah dan perubahan. Ya terutama dalam hal apa ini yang sangat saya ini sebelumnya binatang ini belum ada gitu ya, atau belum saya kenal gitu. Dalam hal apa? Apakah ada yang seperti itu ini yang ditemukan oleh Bu Penti? Di materi yang didapat sekarang, Prof? Ya, yang disampaikan oleh para narasumber. Di mana ini? Oh iya, saya ini hal yang novelty lah, yang baru gitu. Kebaruannya ini, misalkan. Ada nggak ini yang disampaikan oleh para instruktur itu? Banyak Prof, metodenya, kemudian cara juga dari mulai awal, inti, kemudian penutup dan sebagainya kan biasanya kami tidak runtut gitu ya Prof ya. Kadang-kadang materi kita sampaikan materi, apalagi kan sekarang menggunakan daring atau online, jadi banyak beberapa kendala, tetapi dengan misalnya kemarin sudah ada tentang bagaimana cara pengajar dan di kelas dan sebagainya, tapi alhamdulillah sih jadi tahu gitu Pak, jadi mengetahui yang baik ya kalau gitu ya alhamdulillah ada nilai tambah ya bagi ibu dan semua, jadi tidak hanya sangkut tapi mudah-mudahan ada manfaat, apalagi kita ini ya di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, barokah dan ampunan ya. Mudah-mudahan ya bisa mardatilah ini ya, ada maslahatnya dari mengikuti program ini, tidak semata-mata ya ini sebagai satu kebijakan ya, itu jadi dirasakan betul-betul ya oleh ibu dan bisa diterapkan sehingga
mindset yang ada di kita berubah ya, terus juga para mahasiswa dan mengalir ya, bagaimana kita membimbing, bagaimana kita menyampaikan informasi yang mudah dipahami, bisa cepat ya, bisa komunikatif, interaktif, dan juga kita kental dengan research dan pengabdian. Nah, jadi kalau semakin kita mengkreasi diri gitu ya, bukan hanya usaha, saya kira di bidang ya tusi kita, nah itu insya Allah bisa tampil beda ya, sehingga kita harus unggul dalam kreativitas dan prima dalam pelayanan. Nah itu, jadi kita kan sebagai pelayan ayu Ibu Bapak ya. Nah bagaimana ini mahasiswa dengan senang, masyarakat ya juga sama ya dalam menimba ya satu ilmu sampai kepada tergantung bobotnya, mana ini yang lebih banyak kepada konsep, mana ini yang lebih banyak kepada tampilan. Nah ditambah lagi dengan percaturan ya era industri 4.0, bahkan sekarang ya sudah society 5.0, bahkan sekarang bukan lagi ini sudah mau mendekati ke post milenial ya, bukan milenial lagi ini. Nah itu yang harus Ibu Bapak bisa beradaptasi, menyesuaikan ya dengan situasi perubahan yang sangat cepat. Nah itu mungkin Ibu Bapak ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada UPI ya, kepada Dua Dikti dari perguruan tinggi yang mengkoordinir ini Nusa Putra. Dan ini saya kira bukan dengan sekarang ada MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya kira ini sebagai pintu masuk ya, kita tidak mengenal ini swasta ini negeri ya, kita utama itu bisa bagaimana mahasiswa bisa lebih cepat tapi kaya dengan pengalaman ya, kaya dengan pengalaman terutama secara best practice. Jadi tidak menara gading lah, tidak menara gading, mereka betul-betul apa yang dipelajari secara konsep, secara teori ya kental lekat ya dengan lapangan ya, dengan lapangan. Nah itu sekali lagi saya terima kasih kepada peserta khususnya ya Bu Erna, kepada panitia ya, kepada instruktur seluruhnya ya, dan juga perguruan tinggi masing-masing yang mengutus Ibu dan Bapak untuk bisa mengikuti program ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan ya sekali lagi ini bisa memberikan satu kemaslahatan ya untuk generasi ya, untuk generasi Indonesia ke depan. Nah Ibu Bapak ya, sesuai dengan permintaan dari panitia ya, mudah-mudahan ya Ibu Bapak tetap ya sehat walafiat ya. Nah ini tidak ya, ini tidak terpapar oleh wabah ini, dan juga ini kita mudah berdoa di bulan Ramadan ini semoga wabah ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa bekerja seperti sedia kala. Dan sekarang juga ya kita alhamdulillah ya, walaupun masih mencekam tapi kita bisa berkinerja ya, tetap melayani para mahasiswa dan juga masyarakat. Nah Ibu Bapak, tadi Bu Erna ya sesuai dengan permintaan, mari kita tutup ya kegiatan ini, yaitu program latihan pekerti yang dilaksanakan selama ya 7 hari lebih kurang ya. Ibu Bapak bersama instruktur melalui online dengan bacaan bersama-sama ya atas izin kita semua dan Allah Subhanahu wa taala tentunya, dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin
Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Maka ya program seperti ya kerjasama dengan Tinggi Indonesia Putra, LLDK dan UPI kita tak ada gading yang tartak ya ibu bapak pohon selasih di halaman, bunga melati dalam genggaman. Terima kasih atas perkenan, semoga menjadi kenangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ibu bapak semua ya. Selamat atas berakhirnya ya program pelatihan ini ya, dan selamat menunggu berbuka puasa. Ya itu saja Bu Erna yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak.